Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Amelia Putri, Class Management 23C, NPM 2341107. Today, I want to explain about the service delivery system. Understanding service delivery system. A service delivery system is all the process, activities, and mechanism used by a company to provide service to customers so that they are well received and satisfied. So, simply put, is how a company delivery service to customer, from how the service is profit, how profit the service, where the service is performed, to the technology used. Example, when you go to a salon, the service delivery system include how the receptionist greet you, the comfort of the waiting room, the skills of the hairstyle, and the easy payment method. All of these are part of a service delivery system designed to satisfy customer and make the win to tour. Komponen utama sistem penyampaian jasa. Sebuah sistem penyampaian jasa yang efektif biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, people atau orang, meliputi seluruh karyawan yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan pelanggan seperti frontliner, teknis, resepsion, dan hingga manajer. Contoh, pegawai bank yang ramah dan cepat tanggap akan membuat pelanggan merasa nyaman dan percaya pada pelayanan bank tersebut. Terus yang kedua, proses. Proses adalah tahapan dan alur kerja dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Proses yang efisien akan memberikan pelanggan efisien dan mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya, proses pendaftaran online untuk pelanggan klinik kecantikan agar tidak perlu antri lama. Terus yang ketiga, financial evidence atau bukti fisik. Karena jasa bersifat tidak wajib, perusahaan perlu mewujudkan bukti nyata yang bisa dilihat atau dirasakan oleh pelanggan, seperti fasilitas, desain ruangan, seragam karyawan, atau logo merek. Contohnya, hotel bintang 5 yang memiliki interior mewah dan bersih menambah kepercayaan pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Terus yang terakhir, teknologi. Pemanfaatan teknologi sangat membantu dalam mempercepat dan mempermudah penyampaian jasa, terutama di era digital. Contohnya, pesanan tiket pesawat mulai melalui aplikasi, sistem pembayaran digital, atau chatbot untuk layanan pelanggan. Tujuan sistem penyampaian jasa. Tujuan utama dari sistem penyampaian jasa adalah untuk menjamin bahwa pelanggan menerima pengalaman pelayanan yang berkualitas, konsisten, dan memuaskan. Secara lebih rinci, tujuan meliputi yang pertama, menyampaikan jasa sesuai harapan pelanggan, kemudian menjamin kualitas layanan tetap stabil meskipun kondisi yang berbeda, kemudian meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional. Terus yang keempat, membangun citra positif dan loyalitas pelanggan. Terus yang kelima, yang terakhir, mempermudah interaksi antar pelanggan dengan penyediaan jasa. Jenis-jenis sistem penyampaian jasa. Terdapat beberapa jenis sistem penyampaian jasa yang bisa digunakan oleh perusahaan.
tergantung pada cara interaksi dan teknologi yang digunakan. Yang pertama yaitu face-to-face contact, penyampaian jasa tatap muka. Komponen dan penyedia bisa berinteraksi langsung secara fisik. Contohnya salon, restoran, spa, dokter, atau bengkel. Terus yang kedua, remote service atau penyampaian jasa melalui teknologi. Jasa diberikan melalui media teknologi tanpa tatap muka langsung. Contohnya konsultasi online, layanan penerbangan digital, atau aplikasi customer service. Terus yang ketiga, hybrid system atau penyampaian jasa campuran, menggabungkan interaksi langsung di digital. Contohnya pelanggan memesan jasa ojek melalui aplikasi, lalu menerima layanan secara langsung dari driver. Prinsip-prinsip efektif dalam penyampaian jasa. Agar sistem penyampaiannya jasa berjalan lancar dan efektif, perusahaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, konsistensi. Pelayanan harus tetap baik setiap waktu, tidak hanya di awal. Terus yang kedua, kecepatan dan ketetapan. Pelayanan cepat dan tepat waktu meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus yang ketiga, empati dan responsif. Karyawan harus peka terhadap kebutuhan dan keluhan pelanggan. Keempat, kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus bersih, aman, dan nyaman. Kelima, kemudahan akses. Pelanggan harus mengakses jasa kapan saja dan di mana saja. Tantangan dalam sistem penyampaian jasa. Dalam praktiknya, penyampaian jasa tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang sering muncul di antara lain yaitu pertama, perbedaan ekspektasi antara pelanggan dan penyediaan jasa. Terus yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang mempengaruhi konsistensi pelayanan. Yang ketiga, gangguan teknologi atau sistem digital yang memperlambat layanan. Yang keempat, penilai pelanggan yang subjektif terhadap kualitas jasa. Kelima, persaingan yang semakin ketat di pasar jasa modern. Strategi meningkatkan aktivitas sistem penyampaian jasa. Agar sistem penyampaian jasa berjalan optimal, perusahaan dapat melakukan beberapa strategi. Yang pertama, melatih karyawan agar memiliki keterampilan pelayanan dan komunikasi yang baik. Yang kedua, menggunakan teknologi digital untuk mempercepat proses dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, menerapkan service blueprint untuk memetakan alur pelayanan agar lebih efisien. Keempat, mengumpulkan umpan balik pelanggan atau feedback secara rutin untuk memperbaiki layanan. Terakhir, menjaga standar pelayanan atau service standard agar tetap konsisten di semua cabang. Conclusion, the service reception system is the heart of successful service business because it determines how customer perceive service quality. By managing process, people, physical evidence, and technology in a balanced way, companies can create satisfying customer experience, build trust, and enhance long-term loyalty. That's all the explanation for me. Thank you for watching and the next video. Bye!